Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pimpin doa. Duduk, siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Ya. Kita coba untuk absen rekan-rekan kita. Ini kelas TKJ 1 ya. Oke. Artinya nanti langsung angkat tangan ya, langsung angkat tangan. Ya. Almaha, angkat tangan. Hadir. Ya. Amelia. Hadir. Ya. Ananda. Hadir. Andri. Hadir. Anissa. Hadir. Arlin. Hadir. Triyanti. Dewi. Diki. Dimas. Emilia Putri. Herman. Hadir. Felisa. Hadir. Ivi Herlina. Hadir. Maria. Maulani. Maila Faiza. Muhammad Faza. Ragil. Ratu. Reva dan Radia. Baik, itu ya, alhamdulillah hadir semua. Kita sebelum kita mengawasi ya, bahwasanya dalam materi kita kali ini ya, yaitu adalah taik resensi. Bapak tanya dulu, kabar dari keluarga kalian apakah sehat? Bapak Ibu sehat di rumah? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah alamin. Ketika sehat berarti kita sudah siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Kita lakukan untuk bahasanya kita bagaimana menyampaikan satu hal ya. Dalam hal ini bahwa budaya literasi ini penting bagi kita ya. Di antaranya literasi yaitu dalam bagaimana kita menyampaikan ataupun tentang membaca. Karena permasalahannya apa? Di sekolah manapun ketika kita berbicara masalah membaca dan membaca ya, itu terasa sangat-sangat menyakitkan. Kenapa? Ya, menjengkelkan, lama, ya, yang khawatir sekali, gitu kan. Ada yang belum bisa baca, gitu kan. Sering main game dan sebagainya, gitu. Kita perlu, maka itu perlu yang namanya literasi. Dari situlah kita bisa ada informasi. Selanjutnya, ketika kita berbicara masalah itu, gitu kan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, yaitu yang pertama pembelajaran kita ini adalah ya, memahami definisi teks resensi ya, kemudian memahami unsur-unsur ya,
teks resensi, kemudian memahami struktur teks resensi dan memahami kaidah teks resensi. Ini yang perlu diinginkan. Kenapa? Bahwasanya kalau kita bisa memahami satu hal, kita juga harus tahu tentang bagaimana kita memahami teks resensi tersebut. Nah sekarang, apakah Anda pernah melihat sebuah buku? Buku yang dibaca, gitu kan? Baik itu cerpen, novel, atau yang lainnya. Gitu kan. Tujuannya apa? Dengan kita mencoba meresensi ini, tujuan resensi apa? Hanya bisa membandingkan kelemahan dan keunggulannya. Sehingga buku ini bisa dijadikan referensi, atau bisa dijadikan momentum, sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut tidak dengan pemikiran-pemikiran yang negatif ataupun yang lainnya. Kemudian dalam hal ini kita bisa dalam pemahaman, yang sudah Bapak berikan itu, dalam bahan ajarnya, bahwa yang namanya resensi itu ada situ definisinya, tinggal dipahami. Kemudian Bapak hanya menyampaikan beberapa hal. Dalam hal ini kegiatan, yaitu bagaimana kita bisa meresensi satu buku. Dari buku yang kalian baca, baik itu jurnal dan sebagainya, kemudian kalian bisa mengembangkan. Kenapa? Karena dalam hal ini bahwasanya yang namanya resensi ini merupakan penilaian terhadap sebuah karya yang dimaksud, baik itu dapat berupa buku, film, musik, drama, ataupun yang lainnya, atau yang dipertunjukkannya. Itu. Kemudian resensi sendiri, terdapat 3. Di sini kita munculkan, dalam pemahaman di sini definisinya, yaitu bahwasanya resensi merupakan penilaian terhadap karya atau sebuah karya seseorang yang dimaksud dapat berupa buku, film, musik, drama, dan pertunjukan lainnya. Artinya apapun yang dilakukan oleh manusia menciptakan suatu karya-karyanya ini adalah sebagai dasar kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian ada beberapa jenis resensi di sini, adalah informatif, kemudian deskriptif dan kritis. Di mana teks resensi yang disampaikan secara singkat dan hanya mengulas pada hal-hal umum dari buku yang diresensi. Kemudian deskriptif adalah penggambaran atau menyajikan pembahasan setiap bagian atau bab buku secara detail. Kemudian yang ketiga yaitu resensi yang mengulas detail buku yang menggunakan metode ilmu pengetahuan tertentu yang bersifat objektif dan kritis. Ketika kita bicara masalah hal tersebut, kita bisa memahami bagaimana cara, baik itu memberikan penggambaran, memahami keunggulan, membandingkan satu buku dan lain sebagainya. Itu. Maka Bapak siapkan di situ ada lembar kertas, Nanti kalian bentuk satu kelompok ini dua-dua, kan? Nanti kita bergeser aja, yang sini bergeser ke sini, yang dari sini bergeser ke arah tengah, Jadi kalian bisa melihat. Di situ ada di halaman 82, kan? Boleh kalian dibuka halaman 82.
di LKPD itu kita tinggal membaca di halaman 82 ya. Yaitu memahami struktur resensi ya, dan kita berlatih ya. Nah, ketika kita bisa berlatih itu, silakan kalian buka juga halaman 71. Maaf, 77 ya, halaman 77 ya. Dibuka halaman 77. Ini sebagai dasar ya. Kenapa Bapak bilang sebagai dasar? Supaya apa? Kita bisa meresensi buku yang ada gitu kan. Baik. Kita mengkelompokkan dahulu gitu kan ya. Nah, ini nanti sendiri nggak ada masalah. Ini lagi izin keluar dulu, bergeser ya. Ini bergeser, kemudian mana di arahnya dari Bapak, coba kan, ya kan? Ah, itu, ya. Silakan kalian geser dulu, ya kan? Kalian bergeser, merapat. Kenapa? Bergeser aja Pak. Tuh, silakan geser. Ini geser sini, ya kan? Boleh ya, kau bergabung juga nggak boleh ya, ya bergabung boleh juga. Baik, untuk dasarnya yaitu silakan kalian buka halaman 77. Di situ ada aktivitas mandiri 1 ya. Simak pembacaan teks resensi ya. Buku soal latihan mantapu jiwa ya, nanti akan disampaikan ya, oleh teman kalian. Kalian menyimak situ ya. Tinggal kalian menyampaikan judul resensinya apa, identitasnya apa, kemudian isi resensi itu apa ya, mulai dari orientasi, sinopsis, analisis dan evaluasi sampai dengan penutup resensi. Nanti kalian hanya mencatat ya kan, apa yang kalian dapatkan ya. Nanti Bapak minta satu teman kalian ya untuk membacakan ya. Nah ini silakan dibaca ya. Agak rantangan dikit ya dibaca. Ya. Judul buku. Perhatikan yang lainnya. Judul buku. Buku latihan soal mantapu jiwa. Pengarang Jerome Sijabat. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2019. Tebal buku 224 halaman. ISBN 9786020632421. Jerome Pauline Sijabat lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Pada tahun 2018, Jerome mendapatkan beasiswa penuh untuk program sarjana matematika terapan Mitsui Busan di Waseda University, Jepang. Semenjak merantau di negeri Samurai, Jerome memulai perjalanan karirnya di YouTube dengan channel YouTube bernama Ni Bambu Mataku. Channel Ni Bambu Mataku kini telah memiliki lebih dari 7,8 subscriber. Tema yang diangkat oleh Jerome dalam setiap videonya adalah kehidupan di Jepang, pendidikan dan matematika. Alasan Jerome menulis ini adalah untuk menceritakan cara dia menghadapi setiap persoalan hidupnya. Dimulai dari kehadiran Jerome yang diangkat yang dekat dengan kesusahan pada 1998, keluarga yang berusaha menyekolahkannya di tengah kesulitan ekonomi, sampai pada akhirnya Jerome berhasil mendapatkan beasiswa
98 ketika itu kondisi ekonomi masyarakat tidak stabil. Hal tersebut menyebabkan orang tua Jerome kesulitan membiayai sekolahnya. Sebenarnya sejak di sekolah dasar Jerome sudah berkeinginan untuk kuliah di luar negeri. Alasannya sederhana, ia ingin pergi ke luar negeri seperti teman-temannya. Namun Jerome memahami keterbatasan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu sejak masuk SMP Jerome mulai rajin mencari beasiswa S1 penuh di luar negeri. Saat SMA Jerome sudah tahu jurusan yang ingin diambil di perguruan tinggi, yaitu matematika. Oleh karena itu Jerome tak pun belajar matematika dan mengikuti banyak lomba guna mendukung aplikasi beasiswanya. Jerome mengirimkan aplikasi beasiswanya ke National University of Singapore, Nanyang Technological University, dan program beasiswa Mitsui Busan. Akhirnya aplikasinya diterima oleh Mitsui Busan dan Jerome mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di Jepang. Namun perjuangan Jerome tidak berhenti di situ. Setibanya di Jepang, Jerome masih harus belajar bahasa Jepang dari nol serta pelajaran matematika, kimia, dan fisika dalam bahasa Jepang. Setelah menguasai hal dasar tersebut, Jerome diterima sebagai beasiswa di Waseda University. Bagi penonton untuk 50 mataku, buku ini sebenarnya tidak menceritakan hal yang baru dari seorang Jerome. Hal ini karena Jerome sendiri sudah pernah membuat video tentang kisahnya mendapatkan beasiswa di bagian cerita perjuangan beasiswa pun kuliah di luar negeri. Namun buku ini lebih menunjukkan kerja keras Jerome yang mendapatkan beasiswa tersebut. Jerome seperti menegaskan bahwa hasil yang didapatkan tidak diperoleh secara instan. Semua butuh perjuangan dan kerja keras. Selain berisi kisah yang menggugah, buku soal mantan jiwa yang dilengkapi ilustrasi yang menarik tetapi syarat makna. Salah satu contohnya adalah berbagai ilustrasi contoh soal matematika yang memiliki jawaban yang sama, tetapi memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Melalui ilustrasi tersebut, Jerome ingin menyampaikan bahwa ada banyak cara untuk menemukan jawaban dari setiap persoalan. Ada banyak jalan menuju Roma. Salah satu yang disayangkan dari buku ini adalah kurangnya porsi cerita tentang perjalanan dari Jerome hingga menjadi gubernur terkenal. Hal tersebut hanya dibahas sekilas di bagian buku akhir buku. Padahal ulasan kisah tersebut akan menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda untuk tetap berkarya meski disibukkan oleh jadwal kuliah. Namun secara keseluruhan buku ini sangat menarik dan mudah dibaca. Alur ceritanya disusun dengan rapi dan runtut, membuat pembaca ikut terbawa dalam perjalanan hidup Jerome. Buku ini juga dapat memotivasi pelajar Indonesia untuk tetap belajar dan berani mengejar mimpinya meski di tengah keterbatasan. Baik, ya. Itu adalah kisah tentang Jerome, ya, yang punya cita-cita, keinginan tinggi belajar di luar negeri, ya. Nah, setelah terbentuk kelompok-kelompok ini, ya kan, yang Bapak harapkan dari kalian coba diskusikan dengan teman kalian, ya kan. Dicatat di situ ada lembar kertas kosong, ya kan. Catat situ, ya. Hasil dari penyimakan kalian, ya. Yang pertama, ya, setelah kita memahami strukturnya, gitu kan, ada judul resensi, identitas buku, kemudian isi resensi, ya, sampai dengan penutup resensi. Artinya, setelah kita memahami dari jenis resensi ini ataupun struktur teks resensi ini, ya, kita berlatih mengidentifikasi, ya, struktur resensi, ya, mengapa, ya, artinya dalam kita menyampaikan hal tersebut tinggal kita membuat isi teks yang ada di situ, tinggal ditulis, ya, judul resensi apa, ditulis isi teksnya apa, ya kan, dari cerita tadi. Kemudian identitas bukunya, gitu kan. Kemudian isi resensinya, mulai dari orientasi. Apa itu tadi? Pemaparan, ya, awal. Kemudian
ya, penjelasan singkat mengenai informasi buku. Kemudian yang kedua sinopsis, ya, adalah ringkasan buku. Kemudian dianalisa, ya, dengan memaparkan unsur-unsur, ya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Kemudian penutup resensinya kalian taruh situ, ya. Bapak kasih waktu kalian untuk berpikir, berdiskusi dengan teman kalian, apa saja yang harus kalian catat di situ, ya. Bisa dipahami? Baik, silakan kalian nanti ada presentasinya nanti, ya. Dibuat dulu, ya, seperti apa. Nanti akan bawa pandu mengontrol. Ketika kalian kurang paham, boleh kalian tanyakan ke Bapak. Bisa dipahami? Siap, silakan. Kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kalau kejauhan, silakan geser kursinya. Iya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Ya, silakan. Di sini tuh ini kan ada dua. Iya. Boleh isi langsung di sini, di lembar kertas bawah sampaikan, gitu kan. Boleh diisi di lembarnya kosong, ya kan. Itu. Nah, nyamannya seperti apa gitu kan. Ya. Tinggal nyaman seperti apa.
Tapi ini kan istilahnya kerekam. Masalah HP kita kan kadang-kadang kan buat sulit rekam. Ya artinya kan 26 menit. Ya wis. Ya, Judul sains itu kayak gimana Pak? gimana? Judul sains itu kayak gimana Pak? Ya judul kan jadi kalian buat judul lagi gitu kan. Dari ini ada judul buku nih. Nah, buku latihan soal mantap jiwa gitu. Berarti ini? Iya itu. Oh. Nah. Nah, yang tertera di situ itu yang dicatat sana. Nah, jadi tinggal dibuat aja lah itu. Ya, ada. Tinggal nanti di bagian orientasinya apa, ini apa gitu kan. Ya, itu. Jadi ada orientasinya apa, sinopsisnya apa gitu kan. Nah, sudah. Nah, salah. Mau ganti? Boleh. Sini juga boleh. Ya, boleh. Gimana? Ada kesulitan? Nah, belum ada. Ya tinggal nanti seperti apa, nanti apa, terus ada di sini aja. Tulis gitu kan. Nanti seperti apa. Nanti untuk orientasinya seperti apa, nanti kan tinggal jabarkan sinopsis seperti apa, ringkasan ceritanya. Ya kan. Di sini boleh baca-baca di sini gitu kan. Seperti apa sih? Ada keterangannya di situ, ya. Tinggal kita kait-kaitkan saja. Oh. Gimana? Nah, ini apa gitu kan? Ini resensi, isinya apa gitu kan? Ada, ya kan? Atau tentang pengalaman siapa dan sebagainya gitu kan? Nah, gimana? Ada permasalahan bertiga nih? Iya, kayaknya bingung ya. Nah, jadi di sini gitu kan? Ya. Pas ketiga. Ya, 1, 2, 3, 4 ada di buku, dibaca nanti itunya gitu kan. Nah ini unsurnya kan. Nah di sini muncul ya kan. Nah apa itu judul resensi gitu ya kan. Nah ini ide disebut seperti apa. Nah isi resensinya, nah ada orientasi ya kan. Orientasi ya, ini bagian ini berisi penjelasan ya. Penjelasan apa yang ada di sini gitu kan. Penjelasan dalam buku ini ya kan. Bagian ini berisi penjelasan singkat mengenai informasi buku seperti latar belakangnya apa gitu kan. Orientasi itu ya kan. Latar belakangnya apa, kemudian pengarang seperti apa, inspirasinya seperti apa ceritanya. Kemudian baru sinopsis atau ringkasan ceritanya ya kan. Sinopsisnya apa? Sinopsisnya ringkasan ceritanya. Kemudian kita analisa apa yang kita analisa. Di bagian ini merupakan unsur yang di buku, ya. Unsur-unsurnya apa gitu kan. Ya, kita analisa. Kemudian dievaluasi gitu kan. Bagaimana yang berisi sebagainya. Akhirnya nanti kita ke penutup. Nah, penutup nanti kita buat juga ini kan pada begini. Jadi penjelasan kita baca sini, tinggal kita pindahkan di situ. Yang ada di situ. Oke? Oke. Siap. Terima kasih. Ya.
Ya. Jadi kalau masih belum paham aja, nanti penjelasan di sini nih. Penjelasan sinopsis dan sebagainya ada di sini nih. Ini, ya kan? Orientasi itu apa dan apa nih? Nah ini, gitu. Gimana? Masih bingung? Enggak. Masih banyak waktu, ya. Ya, masih banyak waktu. Jadi untuk bagian isi resensi ini, ya, di situ ada orientasi, sinopsis, kemudian analisis dan evaluasi. Ya. Jadi di bagian-bagian tersebut kalian nanti isi, di bagian ini berisi penjelasan singkat. Ya, untuk orientasi ini, bagian ini berisi penjelasan singkat mengenai informasi buku, ya, seperti latar belakang, kemudian kepengarangan, inspirasi cerita, dan penghargaan yang telah diperoleh dari buku tersebut. Kemudian untuk sinopsisnya, ya, kalau kita bicara sinopsis, orang banyak itu bahwa yang nama sinopsis adalah ringkasan cerita. Namun dalam bagian ini, ya, ringkasan isi buku yang ada yang kalian baca, ya, sinopsisnya dapat disusun secara bebas. Tidak perlu terkait dengan kronologis cerita. Yang penting orang ataupun seseorang presensi, ya, harus mampu merangkai sebuah sinopsis yang menarik untuk bahasa. Artinya kita bebas membuat rangkaian dalam sinopsis ini kita baca itu kan, ya. Yang penting orang lain bisa ada ketertarikan, ya, untuk membacanya atau untuk membukanya gitu kan dari sinopsis yang kita buat. Kemudian dianalisa, ya. Ini merupakan unsur isi buku cerita, ya. Mulai dari alurnya seperti apa gitu kan, gaya bahasanya seperti apa, diksi. Nah, diksi ini atau pilihan katanya gitu kan, seperti apa kalian tulis, ya. Latar juga kalian tulis di situ, ya. Dan apa yang kalian temukan. Jadi ada unsur intrinsiknya. Yang dianalisa yaitu adalah unsur intrinsik dari latar, alur, tokoh, pendokuan, bebas kalian tulis itu, ya. Nah, itu. Kemudian dalam evaluasi, ya, ini adalah penilaian nanti. Secara objektif kalian menilai dari buku yang kalian baca, resensi yang kalian baca ini tentang keunggulan dan kelemahannya. Apakah buku ini layak untuk dibaca atau tidak? Kalau menurut kalian ini tidak layak nih, buku ini lalu mengada-ngada, gitu kan? Kalian buat di situ kalimat-kalimatnya. Nah itu. Tapi kalau misalnya buku ini nih bagus untuk dibaca, kalian bisa merekomendasi kepada orang lain. Nah itu untuk evaluasi. Bisa untuk jadi rekomendasi orang lain. Oh ini adalah buku yang bersifat motivasi untuk kita sebagai di kalangan remaja. Buatlah kalimat yang bagus sehingga orang lain dapat rekomendasi dari kita, ya, tentang buku yang kita baca itu.
Kemudian di bagian penutup di situ memberikan presensi simpulan ya. Kalian ingin menyimpulkan mengenai kelayakan sebuah buku yang kalian baca ya, kepada siapa saja buku itu ditujukan. Jadi kesimpulan kalian ini ya, dalam sebuah buku ini bahwa ini adalah layak kalian sampaikan ya kan. Dibuat simpulannya seperti apa ya, kalimat-kalimat dengan bahasa kalian ya. Itu sehingga buku ini bisa tersampaikan pada orang lain ya yang ditujukan. Jika masih bingung ya, silakan tanyakan. Sampai berapa? Ini kita akan sampai di jam 11.30 sih ini. Kira-kira tempat informasi. Kira-kira tempat sama informasi apa? Kalau lembaran yang Bapak kasih masih kurang ya, boleh minta lagi. Ya, Indonesia kan berisi kayak informasi buku, latar belakang, terus inspirasi cerita dan penghargaan. Ini termasuk kan ya, latar belakang. latar belakang gitu kan. Terus ini yang apa sih penghargaan? Ya, penghargaannya. Kalau itu bukunya, Kenapa? informasi bukunya. Informasi bukunya. Ya ini kan informasi buku ini adalah dalam ini kita buatkan buku ini aja nih, buku latihan itu. Nah, nggak apa-apa gitu. Jadi karena kita nanti kita kaitkan kembali nantinya gitu, sama bolak-baliknya seperti itu. Ya, kayak contoh tadi gitu kan, kayak ini apa namanya, identitas buku yang ada kan ini adalah identitas buku, hanya identitas dari judulnya apa gitu kan. Baterai just harus gimana baterai dia gini baterai ini ya coba utang gua nyolokin deh tak amat lawan mana ini gua wasin murid.
Nggak tahu jawabannya. Apa? Jawabannya nggak tahu. Ya, tadi aku bertanya ke Andre, ya kan? Isi resensi, ya kan? Ya kan? Nah, bagian judul, ya kan? Bagian judul resensi, ya. Nih, memahami resensi, kemudian memberikan judul sebut apa ini kan? Kemudian sini ini gambarannya. Nah, judulnya apa ini? Ya kan? Buku latihan soal mantap jiwa. Ini dari buku sampai dengan ISBN ini, ya kan? Ini adalah identitas buku, ya kan? Identitas buku. Kemudian karena di sini diminta telah di orientasinya ini, ya kan? Bahwa ada orientasi ini diminta judul buku, resensi, ya. Memahami judul resensi tidak sama dengan judul buku. Artinya kita bisa membuat resensi baru gitu kan? Apa? Motivasi seorang Jeremy atau apa gitu kan? Bisa judulnya adalah motivasi Jeremy gitu kan, dibuat di sini ya, gambaran penilaian seperti apa itu tentang Jeremy. Nah ini bagus bukunya tadi kita tulis ini ya kan. Nah isi resensi dari orientasi ini gitu kan, orientasi ini adalah penjelasan sedikit ya tentang cerita pengerangan ini kan, latar belakang, inspirasi cerita, jadi di luar ya kan itu penghargaan yang telah diberikan buku. Nah, apa nih di sini nih? Ini adalah di luar cerita. Ada sini kan, di luar cerita. Kemudian yang kedua ada yang namanya sinopsis, ringkasan cerita. Ringkasan cerita ini ya, nah, dapat disusun secara bebas, tidak perlu terkait dengan buku tadi. Yang penting tadi kronologi ceritanya seperti apa. Yang penting ya, kita bisa menyampaikan dengan gaya kita ya kan, sehingga orang ada tertarikan untuk minat baca. Kemudian kita analisa ya, di analisis ini ya kan, bagian ini merupakan paparan apa yang dipaparkan oleh isi buku tadi seperti alur. Nah ini adalah di analisis ini adalah unsur intrinsik yang ada dalam cerita, mulai latarnya, tokohnya, alurnya, gaya bahasanya gitu kan. Nah, dengan gaya bahasa, artinya gaya bahasa itu apa sih? Pengambilan diksinya, pengambilan kata seperti apa gitu kan. No, itu bagaimana kita menyampaikannya bebas gitu kan. Seperti alurnya, oh ini alur maju gitu kan, bisa gitu alur maju dengan gaya bahasa apa, diksi, latar di mana nih? Oh tempatnya, settingnya di mana gitu kan. Nah itu latar, nah, dan bebas dan sebagainya. Kemudian kita mengevaluasi di bagian evaluasi di sini, ya kan? Bagian ini berisi penilaian objektif. Menurut kamu gitu kan tentang keunggulan dan kelemahan buku ini apa seperti apa, ya kan? Bagusnya kayak apa, ya kan? Kelemahannya kayak apa. Jadi misal Daiman membaca buku ini ya kan? Membaca buku ini, nah, bagus karena ini berbentuk motivasi. Lemahnya ya kan artinya dengan kita memacu itu ya tadi seperti apa gitu kok bisa ande-ande kemudian bisa sekolah di Jepang dan sebagainya seperti apa gitu kan, sehingga orang lain bisa gitu. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihan, ada keunggulan. Keunggulannya sebagai motivasi bagi kita bahwa kita nggak putus dari itu boleh. Lalu rangkaian bahasa tinggal diberikan bahasanya. Masih bisa dipahami belum Daimah? Oke. Kemudian untuk penutup resensi, ya kan? Nah di sini juga dibaca bahwa akan ya, memberikan simpulan. Nah tinggal dibuat simpulannya. Tadi kan kalau ini enggak ini gunakan lembar kertas kosong. Kalau kurang tinggal minta. Oke. Ya. Gimana? Nah ini masih di buku. Oke. Oh. Nah ini ya kan. Kemudian yang kedua itu kan, ya identitas buku sudah. Nah, kemudian yang kedua tadi mana tadi? Nah, yang diminta apa? Isi resensi. Nah, orientasi ini apa isinya orientasi? Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Nih, di strukturnya. Apa sih isi orientasi tadi? Nah, orientasi berisi penjelasan singkat. Ya, setelah kau baca apa nih? Tinggal berunding dengan teman kalian gitu kan. Tuh, seperti kepengarangan ada di sini, ya kan? Seperti pengarangan dan sebagainya nih ya. Di situ. Nah, kemudian muncul ada yang kedua adalah sinopsis, ya, ringkasan cerita, ya.
menurut kamu ringkas seperti apa ringkasan ceritanya gitu kan? Ya, setelah kau baca, ini apa nih yang ada dalam ini kalian nih, ya kan? Kemudian dianalisis. Ini analisis ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa namanya? Teks, ya, unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Di antaranya ada isi buku gitu kan, kemudian alur, gaya bahasa, diksi, pemilihan latar gitu kan. Artinya settingnya seperti di mana, alur, oh apakah ini alur maju atau alur maju mundur atau alur mundur gitu kan, ya, tinggal tentukan gaya bahasa seperti apa, kemudian pilihan kata seperti apa, diksinya gitu kan, dan penokohan wataknya juga seperti apa. Kalian bisa menulis gitu kan dari unsur tadi. Kemudian kita evaluasi ya dengan mengevaluasi apa ini secara objektif apa dari diri kita, bahwa buku ini ya kan memiliki keunggulan, ya sampai keunggulan. Kelemahan seperti apa? Pasti yang namanya keunggulan pasti ada kelemahan gitu kan. Oh, keunggulannya adalah buku ini setelah kita baca bagus untuk motivasi kita gitu kan, yang ingin sekolah di luar negeri walaupun dengan berhayal, walaupun dengan apalagi dengan jerih payah gitu kan. Nah itu, nah inilah mencari beasiswa dan sebagainya. Nah itu kan kita bisa. Nah kemudian dalam penutupnya kita buat simpulan, ya, paham ya? Oke, dilanjutkan. Ya. Diksi itu apa, Pak? Diksi. Pilihan kata. Ya, diksi adalah pilihan kata. Oke. Yo. Gimana? Hah? Ya. Ya, ini kan banyak pilihan kata ini kan. Kalau kita baca ini ada kata-kata yang ini, contoh mengambil kata-kata yang kayak ini videonya, sebenarnya kan video dan sebagainya gitu kan. Jadi ada kata-kata serapan, ada kata baku, jadi kayak menggunakan kata YouTube. Kenapa sih nggak ambil dari informasi yang lain gitu kan, kayak di website dan sebagainya, kan YouTube, kan dia sama YouTuber pengennya gitu kan. Nah, itu. Jadi banyak pilihan katanya gitu kan. Bukan imbuhan, jadi ada gini. Untuk penempatan kalimat-kalimat yang sekiranya orang lain paham gitu kan. Ya, contoh, kamu bilang panci, belum tentu sana tahu panci, gitu kan. Nah kita cari ya apa kata yang tepat buat orang sana, tapi sama dengan namanya alat masak gitu kan. Nah seperti itu. Kompor, oh sana pakai pawon, nah yang beda lagi kan. Nah, ini kompor, sana pawon. Nah, itu juga diksi kita. Ya. Jadi pilihan kata seperti apa? Kira-kira pas kalimat itu ditempelkan. Nah, kalaupun nggak ada, nggak usah ya soal, gitu kan. Yang penting kita lagi alur, latar, setting, tokoh, watak, penokohan. Ini itu kan dari unsur intrinsik. Tidak harus sesuai dengan buku yang itu, gitu kan. Ya. Artinya tidak harus dari permintaan yang tadi yang disebutkan sini itu kan tidak harus. Ya, ini. Ya kan nih mana gitu. Tidak harus di sini analisis nih. Kita bisa oh ya ini tokonya ini, wataknya ini gitu kan. Jerome seperti ini, analisa seperti ini. Itu kan analisa bagi kita semua, bukan dari buku, dari diri kita. Kemudian di evaluasi juga kita memberikan bahwa ini layak atau tidak. Keunggulannya pasti ada kelemahannya gitu kan. Nah, keunggulannya apa nih? Ya, apakah sebagai cambuk bayi kita sebagai orang miskin gitu kan untuk kuliah di luar negeri atau sebagai motivasi untuk kalangan muda kan gitu kan. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Tadi kan mencari beasiswa itu luar biasa gitu kan. Gitu kan. Pasti gitu kan. Nah. Oke, masih ada 10 menit depan. Ya.
Baik, cukup ya. Baik. Nah. Ada masih perlu waktu? Kasih waktu, boleh ya. Kasih waktu. Nanti dengan Bapak nanti kamu nanti membacakan, nanti perwakilannya bacakan, nanti minta 2 kelompok aja nanti. Ya. Misal sinopsisnya kayak tentang itu ya, biar kayak apa sih, menarik. Iya, menarik aja gitu kan. Kita buat, jadi seolah-olah kita gini, kita mencapai itu, kita bercerita pada orang lain, kemudian orang lain ini tertarik kan gitu. Ya, bahwa oh iya, boga pasir gitu kan. Kayak gitu. Iya. Bebas gitu. Jadi ringkasan cerita itu apa yang ini tidak jauh dari ini gitu kan. Tapi kita balikan. Ada yang ngajar di aplikasi kayak gitu. Tuh, kayak tekanan. Lima menit ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Bebas nama kelompoknya apa gitu kan. Dan nama-namanya gitu. Artinya nanti nilai ini akan dikaitkan dengan nilai SAS nanti. Ya kan lumayan ya. Kalian dapat nilai tambahan dari sini, tulis namanya. Nama asli aja. Asli kalian. Jadi mumpung nilainya belum terbit, ada tambahan buat kalian nilai ini.
kan, yang sudah tulis nama kelompoknya dan nama kalian di situ. Nama kelompoknya bebas. Nah. Mau lumba-lumba, mau kedong-dong silakan. Tadi tawarin nggak mau. Baik, Bapak cukupkan, gitu kan? Yang masih lanjutkan, nanti Bapak minta dari perwakilan kalian sukarela, ya, boleh dari Tiara juga boleh untuk mempresentasikan, karena kita adalah presentasi, ya, nanti didengarkan oleh teman-teman kalian, gitu kan? Dan nanti juga ada penanggapan, seperti penanggapan boleh nanti ada tanggapan dari teman-teman kalian juga. Baik, silakan untuk kelompoknya Tiara. Ya, boleh di depan, ya, perwakilan. Baik, sambil kalian mendengarkan presentasinya kelompoknya Tiara, ya. Oke, ayo perhatikan ya, yang lain mencatat, ya, yang lainnya memperhatikan. Silakan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TIU. Nama saya Tiara Septiana dan teman saya ingin mempresentasikan tugas kami. Judul presensi yaitu latihan soal mantapku jiwa. Identitas buku, judul buku, buku latihan soal mantapku jiwa. Penulis Jerome Collins, Sijabat. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2019. Jumlah halaman 224 halaman. ISBN 9786206324421. Isi resensi orientasi. Jerome Collins Sijabat lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Pada tahun 2018, Jerome Collins mendapatkan beasiswa penuh untuk program sarjana matematika terapan Mitsui Busan di Waseda University, Jepang. Semenjak merantau di negeri Sakura, Jerome Collins memulai perjalanan karirnya di YouTube dengan channel Nimoho Mantaku. Ini memiliki lebih dari 7,8 juta subscriber. Tema yang diangkat oleh Jerome Collins dalam videonya adalah kehidupan di Jepang, pendidikan dan matematika. Sinopsis: buku latihan soal mantapku jiwa bukan hanya bercerita tentang kehidupan seorang Jerome Collins Sijabat yang mempunyai keterbatasan ekonomi keluarganya, tetapi juga buku ini menceritakan perjuangannya mencari beasiswa di luar negeri dan karir YouTube-nya yang sangat bagus dengan tema kehidupan di Jepang, pendidikan dan matematika. Analisis, alur mundur maju, gaya bahasa mudah dipahami, evaluasi, keunggulan buku, alur cerita yang disusun dengan rapi dan runtut, patut membuat pembaca ikut terbawa dalam penjelasan perjalanan Jerome Collins. Penutup presensi, yaitu buku ini layak dibaca oleh anak-anak muda karena buku ini dapat memotivasi kita untuk semangat belajar dan mengajar juga kita. Baik, dari presentasi ini, ya, apakah ada yang mau nanggapi? Ya, ada yang mau nanggapi? Yang disampaikan oleh kelompok Tiara ini, ya kan, bahwasannya di akhir presentasi penutup tadi, bahwa ini layak katanya untuk dibaca oleh anak-anak sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi yang sekiranya ada ketidakmampuan, ya, dengan karena keinginan yang kuat, maka Jeremy ini bisa kuliah di luar negeri, ya, dengan mengambil beasiswa matematika, gitu.
Silakan Abu menanggapi. Sepaham dengan kelompok yang diarah? Sepaham? Baik. Ada yang mau satu lagi barangkali? Yang siap untuk membacakan lagi? Ya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tiara dan teman-temannya. Ya, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan untuk presentasi ini? Nah, oke. Kayaknya dari laki-laki nih. Nah. Ini kelompok apa nih? Ya, Marsha, silakan Marsha di depan. Ya, perhatikan, nih Marsha. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Marsha, Mati Firmansyah. Anggota Sabda Mati dan Muhammad Jajar Firmansyah. Judul resensi buku latihan soal mata jiwa. Identitas buku. Judul buku latihan soal mata jiwa. Pengarang Jerome Sijabat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2019, tebal buku sebanyak 224 halaman, ISBN 98 00 63 821. Isi referensi, orientasi, latar belakang, definisi sekolah atau bukan, inspirasi cerita, menghadapi setiap persoalan hidup. Penghargaan sangat menarik dan mudah dibaca. 2. Sinopsis. Jerome Sijabat di Jakarta 2 Mei 1900 tahun 2008. Semenjak berangkat dari Negeri Sakura, Jerome memulai perjalanan karirnya di YouTube dengan channel bernama Nyawa Mataku. Alasan Jerome menulis buku ini adalah untuk menceritakan cara dia menghadapi setiap persoalan hidupnya. Beberapa soal jiwa menceritakan kisah hidup Jerome yang pernah lika-liku dan perjuangan. 3. Analisis. Alur cerita yang disusun dengan rapi dan jalur. Ilustrasi yang menarik membuat membaca itu terbawa dalam perjalanan hidup Jerome. 4. Evaluasi. Kelebihan menarik dan mudah dibaca, lalu cerita yang sederhana dan lucu, kelemahan kurangnya versi cerita. Bentuk resensi dapat memotivasi pelajar Indonesia takut belajar dan berani mengajar mimpinya meski di tengah keterbatasan. Terima kasih telah presentasi dari kelompok kami. Baik, ada argumen atau tanggapan untuk kelompoknya Marsha ini gitu kan? Ya, silakan. Nah. Ya, nggak apa-apa, silakan. Nah. Sebutkan nama dan kelompoknya. Kelompok? Dana. Oke, Dana. Ada Oppo, ada Dana. Ya. Kalau menurut aku sih setuju saja karena itu sebagai motivasi buat kita mengejar cita-cita juga sih. Jadi kayak apa ya? Bisa niru dari Jerome gitu loh. Ya. Karena dia walaupun ekonominya sulit tapi bisa kan? Tapi tetap mau belajar sendiri. Baik, ya. Ada pengakuan gini bahwasanya walaupun dia merasa di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang ekonomi sulit gitu kan, ya, tapi dia bisa mengejar dengan berbagai macam cara gitu kan, melampirkan melalui websitenya, melalui YouTube-nya, disampaikan semua gitu. Itulah semangat bagi kita. Oke, tepuk tangan buat Dana tadi. Oke, ada lagi yang lain mau menyampaikan? Tanggapannya? Ya, silakan. Barangkali mau menyampaikan lagi?
Mau menyampaikan? Hah? Oke. Ada mau menyampaikan lagi tanggapannya? Sebelum Bapak nanti mencoba mengevaluasi gitu kan, ya, untuk kegiatan kali ini. Ya, jadi itu ya. Kenapa? Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Marsa dulu. Oke, silakan Marsa. Ya. Jadi kenapa gitu kan? Bahwasanya cerita ini diangkat ini ya, bukan sebagai ini saya adalah gitu kan. Wow gitu kan. Tidak. Jerih payahnya seseorang tokoh ini, pembuat atau penulis ini tujuannya apa? Biar orang lain tahu bahwa di masa-masa sulit ya, masa-masa tahun 98 ini luar biasa gitu kan. Sehingga orang memahaminya di ekonomi sulit, keterburukan ini di masa era reformasi ini ya, ini luar biasa. Sering terjadi keributan dan sebagainya ya, kerusuhan di tahun-tahun itu ya. Sehingga tapi dia punya gitu kan, punya motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ya di luar negeri, yaitu di daerah Sakura, di negeri Sakura, yaitu Jepang. Dia yang mengandalkan rumus matematik yang lebih cepat, dengan membuat cara menghitung lebih cepat dan sebagainya. Dia akan menyampaikan, gitu kan, dari berbagai macam cara. Baik. Kemudian kita coba ya, dari kegiatan ini, ya, dari kegiatan ini nanti akan kita adukan kembali, gitu kan, di pertemuan yang akan datang. Ya. Tinggal kita bagaimana menyampaikan ya dari kegiatan ini apa yang dapat kalian simpulkan ya. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan ini gitu kan. Silakan. Penyimpulannya apa gitu kan. Dari yang kalian buat ya dalam pembelajaran ini, apa yang kalian bisa simpulkan dalam kegiatan hari ini? Ada yang menyampaikan? Yang mau menyampaikan ada? Kayaknya menyampaikan. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya. Oke. Baik, silakan disimpulkan. Bagaimana penyimpulannya, gitu kan? Jadi apresiasi terang itu seperti apa, gitu kan? Ya, silakan disimpulkan untuk kegiatan hari ini. Gimana? Grogi. Baru dikasih mic udah grogi ya. Ya, oke. Jadi begini, oke. Terima kasih pada kegiatan kali ini ya. Bapak ucapkan terima kasih di pembelajaran ini, bahwasannya kita mencari kesuksesan itu tidak mudah. Ya. Menaiki puncak ini tidak mudah. Pasti ada aral ya, atau halangan yang menghadang kita. Sukses itu tidak mudah ya. Untuk itu kita berjuang demi cita-cita kita berjuang demi keinginan kita, nanti akan tercapai di akhirnya, indah pada waktunya. Itu oke. Untuk pertemuan yang berikutnya gitu kan, nanti silakan kalian buka halaman 80 ya.
kalian mengerjakan yuk asah literasimu ya dalam buku bahasa Indonesia, dan tugas yang kalian buat ini ya nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan di meja kalian masing-masing. Setelah ini kita kembali kepada posisi kita masing-masing ya, sembari kursi kita pisahkan ya. Nah, kembali seperti semula ya, untuk kegiatan berikutnya ya. Silakan untuk kembali seperti semula. Ya, diangkat pelan, geser pelan ya. Angkat pelan, geser pelan. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya, kalian kerjakan dulu nanti halaman 80 ya. Yuk asah literasimu dalam buku bahasa Indonesia ya. Karangan atau penerbit Erlangga ya, untuk kelas 11. Dan untuk peserta didik ya, nanti ada tugas struktur ya, mengasah kemampuan literasi, yaitu uji kemampuan diri ya. 1 dalam buku bahasa Indonesia halaman 82, nanti kalian untuk rencana asesmen nanti ya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini gitu kan, dapatkah Anda menjelaskan kembali definisi teks resensi ya kan? Ada bisa membantu Bapak gitu kan, menjelaskan kembali definisi teks resensi. Boleh dari laki-laki atau perempuan? Oke, silakan. Baik. Oh, Tiara katanya boleh. Tiara untuk menjelaskan kembali definisi teks resensi. Berdiri, Tiara berdiri. Ya. Definisi teks resensi. Resensi merupakan penilaian terhadap suatu karya yang dimaksud berupa buku, film, musik, drama, atau pertunjukan lainnya. Nah, itu. Kemudian, apakah kalian ini mengalami hambatan dalam mengidentifikasi, ya kan? Dalam mengidentifikasi yang terfasilitasi dengan baik? Ada apa hambatan tidak? Bagaimana kita, apakah punya masalah atau susah atau bagaimana gitu kan? Kita hanya meresensi, hanya memindahkan buku apa bacaan-bacaan yang kalian baca, kita pindahkan menjadi jawaban kalian gitu kan. Itu. Jadi resensi kalian dari judul A, judul B kita kaitkan gitu. Apakah ada hambatan dari definisi tadi? Tiara? Tidak ada. Alhamdulillah. Semua tidak ada? Paham ya? Oke, terima kasih ya. Artinya dalam kegiatan ini ya, kita cukup rata-rata alhamdulillah bisa memahaminya. Terima kasih. Dalam satu kesempatan nanti ketemu di pertemuan berikutnya ya. Hati-hati untuk istirahat ya. Salam buat orang tua kalian. Itu saya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa istirahat ya. Untuk tugasnya taruh di meja. Ya. Nanti buku dikumpulkan kembali ya. Oke, terima kasih.